Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Salam budaya. Parah, padahal ini bukan acara Danais loh. Kalian semangat sekali pakai kayak gitu. Enggak, ini adalah acara mandiri dari teman-teman Desa Imaji. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman Desa Imaji. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya datang ke Desa Wirokerten ini, sebuah desa yang sangat jauh ya dari aroma seni. Padahal di sini telah melahirkan banyak sekali orang-orang besar. Salah satunya adalah di sini ada Sungai Gajah Wong. Dahulu sebelum Ki Seno Nugroho itu dikenal seperti sekarang, beliau itu telah menepi di sungai ini, tepat di sebelah sini. Dia menepi, mencoba menyelaraskan diri dengan alam, dengan lingkungan, lalu akhirnya bisa mendapatkan pencerahan sehingga dia bisa berkarya besar dan akhirnya kehadirannya bisa kita catat menjadi satu tokoh yang memiliki dampak yang baik untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di sana ada komat, tapi biarkan itu sudah tugasnya. Saya di sini sebagai MC akan membawa teman-teman untuk ke arah satu program. Jadi ini adalah di bawahnya pameran membaca Jokpin itu ada program yang namanya Artist Talk. Artist Talk tentu saja kita menghadirkan seniman-seniman yang terlibat dalam pameran ini, yang tentu saja mereka memiliki banyak sekali, saya pikir, pertanyaan dan juga banyak sekali keresahan gitu ya. Karena kemarin prosesnya pameran ini begitu rapat gitu, secara waktu nggak terlalu banyak. Jadi kemarin dari teman-teman Desa Imaji ingin merayakan satu dekadenya yang secara resmi, tapi kalau sebenarnya Desa Imaji lebih dari 10 tahun sebenarnya. Tapi secara resminya kemarin dirayakan dengan satu dekade ini, mengangkat tema langgeng. Nah, bertepatan dengan itu ada satu peristiwa sastra juga, yaitu meninggalnya Pak Djoko Pinurbo. Lalu teman-teman memiliki kesadaran untuk, wah kita kayaknya terlalu sombong nih kalau cuma bikin perayaan aja gitu. Akhirnya teman-teman, wah kita harus merespon nih Pak Djoko Pinurbo. Apakah yang bisa direspon? Akhirnya banyak. Kita bikin pameran aja. Terserah siapapun orangnya, dia bisa berkarya merespon Djoko Pinurbo. Dan saya sangat berterima kasih kepada Mas, bukan itu kameramen. Saya berterima kasih pada Mas Polanco S. Akri selaku penulis dari pameran ini, yang sudah dengan baik sekali bisa membuat satu paragraf yang enak untuk kita baca. Sebenarnya pameran ini ngomongin apa sih? Bisa dibaca di tulisannya Mas Polanco. Terima kasih Mas Polanco. Nah, tidak usah berlama-lama teman-teman. Di sini sudah ada seniman-seniman kita. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ke sini, sekaligus juga membuat karyanya. Bisa bersama-sama kita mengisi dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Djoko Pinurbo, sekaligus juga merayakan satu dekade Desa Imaji. Program kita pada malam hari ini akan dipandu oleh salah satu muda-mudi paling berbakat se-Asia Tenggara yang namanya sedang naik daun ini ya, tampil di berbagai macam kegiatan seni rupa di Yogyakarta. Kemarin selamat, kita ucapkan selamat untuk Juwita yang JAW kemarin ya, bukunya terbit ya, media baru secara lama. Silahkan teman-teman yang ingin membaca bagaimana karya-karya seni rupa bisa langsung beli bukunya. Cuma 70.000 ya? Berapa? 75. Sorry, kalau 70.000 itu apa tur? Buku puisi kita itu 70.000. Kalau untuk yang CAW itu 75.000. Silakan dibeli. Monggo silakan, bisa duduk di depan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Juwita Wardah yang akan memoderatori kita pada malam hari ini. Silakan Kak Juwita. Direkam semua ini. Kayaknya nggak asik ya kalau nggak mengundang dulu sama Mbak Ika
terus Mas Abdul, sama Mas Dedi, mungkin bisa dulu menemani aku. Emang bolehnya habis? Ini aku nggak tahu ya, yang seniman hari ini apakah sudah pada kenal semua, tapi kayaknya aku mau memperkenalkan lagi. Siapa sih? Beliau ini seorang seniman yang dari ISI, Yogyakarta, Fakultas Seni Rupa. Tahun berapa Mas, kalau boleh dijelaskan? Nah, beliau ini sekarang menjadi Ketua Bidang Program 2 Asosiasi Pematung Indonesia atau API, Menyala Api, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sama ada Mbak Ika Nur Iza, panggilannya Iki, bener nggak sih Mbak? Ika Iki, oke, Ika Iki. Beliau orang Kendal ya, bukan Kendal. Yes. Juga dari ISI, seni murni juga. Sekarang banyak banget melakukan pameran-pameran gitu ya. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu ya untuk ketiga seniman kita. Maaf ini berkasnya agak berantakan. Maklum ya. Jadi malam hari ini kita akan merespon juga ya jadi merespon pameran yang merespon Jokpin gitu. Nah jadi kayak mungkin aku mau tanya-tanya dulu ke tiga seniman kita hari ini yang udah nemenin di sini. Gak usah tegang ya Mas, Mbak, nggak apa-apa, santai pol. Santai banget ini. Jadi kayak kita teman-teman di sini masuk ngeliat karyanya, oh bagus, tapi kayak kan lebih bagus lagi kalau tahu proses kreatifnya gitu. Mungkin aku mau nanya dulu. Aku mau nanya dulu nih, wis kok tegang gini ya kayaknya seniman kita hari ini. Aku naik dulu sebelum ngomongin karya gitu ya. Aku pengen tahu sebenarnya. Ini nggak apa-apa, nanti aku juga lempar. Jadi sebenarnya selama ini kakak-kakak di depan ini tuh seberapa dalam sih mengenal seorang Djoko Pinurbo? Apakah dari karyanya atau malah sebenarnya kenal dari personalnya, kayak pernah ngobrol, pernah ketemu atau bahkan dekat banget gitu untuk bisa sampai membuat karya-karya yang ada di dalam hari ini. Mungkin cerita dulu dari saudara Panju. Abdul. Oh, Abdul aja ya. Tes. Jadi pertanyaannya seberapa jauh? Seberapa kenal sama sosok Djoko Pinurbo? Jujur jauh banget ya. Pertama, emang aku belum pernah secara personal bertemu dengan beliau ya. Yang kedua, enggak sih. Dark ini ya. Nah, seperti itu. Kedua, saya mengenal Pak Jokpin ini ya sebagai figur yang emang sosok di bidang sastra. Jadi kalau di bidang seni rupa kan ada figur-figurnya sendiri. Jadi kayak ini emang sosoknya menandai zaman nih. Sepertinya itu dulu ya. Singkat padat tapi yang paling jauh ya. Mungkin bisa dilanjut sama enggak apa Mbak Ika duluan. Oke, kalau ditanya seberapa jauh, seberapa dekat, nggak deket sebenarnya. Cuman pertama kali saya mengenal Jokpin itu lewat puisinya berjudul Kamus Kecil. Terus kemudian dari situ mengantarkan saya ke salah satu acara di TBY. Temanya juga sama, Tribute to Jokpin. Nah di situ acara itu mengundang banyak sekali seniman, sastrawan, budayawan, dan bahkan namanya sudah besar-besar seperti Butet sama Farid Steffi. Nah dari situ terus secara personal saya pernah ketemu, pernah ngobrolin untuk minta izin mengilustrasikan atau memindahkan dari karya sastra ini ke bentuk
seni lukisnya. Itu saya sudah minta izin dan sudah diizinkan. Terus selain itu juga saya mengenal Joko Pinurbo lewat dosen-dosen saya. Alhamdulillah mereka ternyata cukup dekat ya. Jadi sedikit banyak saya dapat cerita dari dosen saya. Oke, wah terima kasih. Aku nanti akan membahas ini ya, tapi aku mau dengar dulu jawaban dari Mas Didi. Saya tekan ini. Tenang aja, Mas, tenang aja. Kalau ditanya Santai. kedekatan, saya nggak dekat, kenal juga nggak kenal. Tapi beliaunya kan sangat terkenal, jadi sangat populer apalagi di Jogja kan. Iya. Karya-karyanya, namanya aja Jokpin itu kan orang Jokpin loh, itu Joko Pinurbo gitu. Apalagi karyanya banyak kata-kata itu kan banyak tertempel di sudut-sudut. Sebenarnya enggak cuma di ikonik-ikonik wisata aja. Sebenarnya banyak juga kampung-kampung, mungkin teman-teman sastrawan bisa lihat di Wirobrajan itu juga banyak gitu. Nah, kalau dari seberapa dekat kenal, memang saya ulangi enggak, tapi dia menginspirasi yang mendekatkan, apalagi seniman atau sastrawan atau perupa yang mendekatkan seniman itu ke karya-karyanya. Jadi kalau secara personal memang dia nggak ada kedekatan sekali, jadi menginspirasi aja. Gitu. Oke. Ini aku mau nanggapi buat Mbak Ika sih. Tadi kan ngomong izin ya, udah izin gitu. Sebenarnya bentuk izin yang dimaksud itu apakah memang, kenapa kok sampai izin gitu Mbak? Apakah memang sebenarnya mentransformasikan dari sastra ke... Itu kan Lagi, oh iya. Misalkan apa ya, lagi nunggu kelas gitu kan, lagi nunggu dosen datang, itu ada aja yang nanya, Ika menurutmu hukum menggambar apa ya? Kok jadi berat banget ya, kayak saya merasa seperti ustazah. Ya tapi ditambah lagi saya ikut UKM keagamaan ya, jadi itu ya KMI, jadi makin pressure juga di saya. Nah terus awal culture shock itulah yang mengantarkan saya ke acara Jokpin yang di TBY itu. Nah, saya kira Jokpin itu hanya apa sih, kalau dibaca sekilas kan tulisannya apa ya, enggak yang sastra banget gitu loh. Kayak penyair kontemporer lah ya, enggak yang pakai kosakata yang tidak mudah dipahami ya, gampang semua kosakatanya. Nah, ketika di TBY itu banyak budayawan dan seniman yang mementaskan karyanya. Nah, itu kebanyakan puisi-puisi tentang agama. Nah, saya pikir, oh ternyata sastra bisa menerima agama, berarti harusnya seni lukis juga bisa. Nah, di situ titik awal saya mengangkat agama, dan kenapa lewat Jokpin ya, karena momennya di situ gitu. Oke, wow, menarik teman dulu dong buat Mbak Ika ya. Mungkin pertanyaannya bisa pertanyaan bisa dijawab juga untuk Mas Dedi dan Mas Abdul, tapi Mas Dedi dulu nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya, itu sebuah karya itu kan apapun yang dihadirkan dalam bentuk visual itu kan akan menjadi sebuah multi tafsir untuk teman-teman yang lain. Apapun teman-teman perupa yang dia ungkapkan dalam bentuk visual, entah dia mencari korelasi, ambil dari referensi atau apa kayak Mbak Iki tadi, itu sebenarnya kembali lagi ketika sebuah pengalaman atau yang diceritakan Mbak Iki tadi bisa mewujudkan sebuah karya dari rentang-rentang atau pengalaman-pengalaman manis pahit seperti puisinya beliau itu. Mungkin kalau saya menilainya enggak banyak sih, kalau menilai karya apalagi karya saya atau teman-teman itu kembali ke audien, akan menjadikan multi tafsir, terserah mereka seperti apa. Kalau Mbak Iki tadi kan menarik juga karena dia menceritakan pengalamannya ketika dia mewujudkan sebuah visual dengan enggak serta-merta aku pengen gambar ini, atau kita membaca sebuah puisi Pak Jokpin gitu kan, puisinya tentang apa gitu, cinta atau kesedihan,
saya menggambarkan orang menangis, akhirnya kan akan menghubung-hubungkan gitu kan. Nah, mohon maaf sedikit, saya nggak membahas karya saya. Ketika Mbak Iki tadi menarik juga sih. Ternyata ya bukan pengalaman yang kita punya ide. Kalau teman-teman biasanya aku punya ide seperti ini, terus aku dapat inspirasi kayaknya teman-teman inspirasi gini pinggir kali gitu kan. Kalau Mbak Iki enggak, dia sungguh berhati-hati gitu. Dia melangkah untuk membuat karya itu sungguh berhati-hati. Saya nggak nyancur gitu. Karena karyanya Jopin nggak ada yang sanjungan. Nggak ada ya kata dia? Nggak ada. Contohnya ini kembali ke celana. Tadi saya datang ke sini celana. Karyanya Jopin juga celana. Saya lihat, terus kita diskusi sama teman tadi. Iki katanya kira-kira Jopin seperti ini enggak gitu kan? Enggak. Jopin itu orangnya rapi. Kalau celana sesuai apalagi supirnya seperti itu tuh. Istilahnya. Jadi multi tafsir kira-kira teman-teman seperti itu. Jadi kalau saya pribadi dari kekaryaan enggak harus saklek. Ini saya ceritakan secara konsep seperti ini. Jadi silakan teman-teman aja yang akan menilai apa artinya gitu. Gitu ya Pak Ika. Biasanya gitu. Iya. Biasanya gitu sih. Biasanya gitu. Sekarang Mas Abdul nih, Jupri jawab. Tadi itu pertanyaannya kayak kenapa kok milih puisi yang itu? Iya. Sebenarnya ini kayak aku kan bikin burung ya itu. Bikinnya sih burung merpati ya. Ada yang bilang burung emprit lah. Nggak apa-apa, cuma tak hajar aja di belakang. Mana kan? Nggak apa-apa ya, santai ya. Jadi itu kayak kan sudah berpulang ya ceritanya. Nah, Enggak, emang sudah beneran. oh iya. Enggak ceritanya ini beneran. Makanya. Jadi kayak itu tuh sebenarnya kalau burung merpati kan dia mono ini ya, yang cuman Monogami. ya itu kan salah satu spesies monogami ya. Nah jadi kayak burung itu tuh sebenarnya burung yang tragis ya. Terus ada yang bilang lucu kan? Wah, bercanda mas. Lucu sama Mas. Jadi kayak dia tuh sebenarnya menantikan kepulangan gitu. Maksudnya dia di dalam pagupon banyak banget itu dan cuma satu-satu. Puisi dalam puisi nih. Makanya kalau ada yang itu burung emprit, karena dalam banget tersuak-suak itu. Jadi seperti itu. Nangis beneran. Sorry ya ini sering guyon. Jadi serius. Jadi seperti itu, makanya saya coba visual di rumah-rumah yang sepi ya gitu loh. Jadi burungnya itu cuma satu. Nah prosesnya kayak gitu. Ini satu pertanyaan sebelum kita buka tanya jawab ya. Pertanyaan ini tuh sebenarnya lebih ke bagaimana mengeksekusi ide ya. Kan medium tuh banyak banget sebetulnya, kayak bisa dari clay, bisa di kertas gitu. Itu untuk memutuskan pada akhirnya menggunakan mau digambar aja deh atau mau dibuat patung aja deh gitu. Ada spesifikasi tertentu yang pada akhirnya diputuskan untuk bikin satu medium tertentu gitu. Itu berdasarkan apa? Apakah memang berdasarkan idenya kayaknya cocok medium ini atau memang dikembalikan ke karakter kalian masing-masing? Yang belum. Kalau medium ya kembali ke disiplin ya. Jadi karena emang
Citra sendiri kan dia bergerak di bidang keramik ya. Jadi emang kenapa memilih medium keramik? Jadi sesederhana itu sih sebenarnya. Tapi kalau boleh bicara, jadi sebenarnya keramik itu ya terlalu jauh nanti. Mungkin salah aja. Saya rasa benar sih, balik lagi ke pribadi masing-masing ya, karena ini latar belakangnya kan mungkin beda-beda ya, satu patung, satu lukis, satu keramik. Saya memilih cat air karena memang sudah terbiasa. Ya, dan saya lebih merasa percaya diri ya menggunakan media itu daripada harus menggunakan kanvas atau media lain. Kalau saya pribadi membuat karya itu memang basic saya dulu sekolahnya kan di seni patung. Tapi kalau kekaryaan saya pribadi itu segala medium sih sebenarnya. Semuanya ada kertas, ada keramik juga, ada cat air, patung. Itu kalau untuk pemilihan medium sebenarnya kan apalagi kembali ke patung itu kan untuk mewujudkan yang ini sebuah terlihat kenyal gitu kan, kita biasanya teman-teman membuat dengan media kayak silikon gitu, jadi dengan pewarna-pewarna atau yang udah dicampurkan gitu. Jadi media itu kan kembali ke masing-masing, benar yang dikatakan teman-teman, tapi pemilihan media itu sangat penting menurut saya, karena untuk mewujudkan apa yang kita inginkan kita juga harus bisa memilih dengan tepat material tersebut gitu. Contohnya cat air pun kalau kita menggambar dengan media kertas yang salah, itu pun nggak akan dapat yang kita inginkan gitu. Sekarang seperti itu. Memang harus kita, bahasanya Jawanya harus tipis gitu ya kan, itu aja. Kita tepuk tangan dulu sebelum kita buka tanya jawab. Buka pertanyaan 3 dulu buat teman-teman yang mau bertanya loh. Kalau enggak aku lagi nanya. Oke, ada mau nanya dulu teman-teman? Boleh. Ini pertanyaan. Terima kasih. Jadi ini mungkin agak spesifik buat Mas Abdul ya, karena kebetulan kan melihat proses berkaryanya juga gitu sebelum ditampilkan, dan ketika udah nyoba-nyoba dipasangin keramiknya gitu di paguponnya ya tadi, kita masih nggak tahu gitu konsepnya apa. Akhirnya malah baru taunya hari ini, sama setelah baca ininya caption kayaknya gitu. Nah, cuman ada satu momen ketika masih di studio gitu, dia bikin merpati lumayan banyak karena kan memang bikin cadangan lah gitu. Tapi lucunya dia jemur merpati ini tuh dijejer-jejer di dekat pagar studio. Selalu melibatkan Tuhan di dalam karyanya, saya juga pengen dengan cara yang asik, bukan lagi cara yang seperti menggurui atau yang kalau misalkan di mimbar-mimbar itu kan kadang membosankan atau apa kan. Nah, saya pengennya sih menyampaikan agama dengan cara yang asik dan estetik ya, dan artistik gitu. Pengennya sih gitu ya, semoga sampai di teman-teman. Sampai kok Mbak? Mungkin Mas Budi. Kalau saya untuk patung itu nggak tahu ya itu kebetulan atau enggak, beliau udah almarhum gitu, putih itu kan warna yang kembali ke bersih gitu kan, ketika kita pulang ke ilahi gitu kan, kita harus bersih gitu, nggak tahu kita bersihnya seperti apa gitu. Tapi enggak serta-merta pemilihan warna itu harus putih atau coklat yang berhubungan dengan 3 dimensi. Kalau patung itu kan sebenarnya 3 dimensi, itu kan penilaian itu dia ada unsur dari cara menilainya bisa dari rabaan, tekstur, gesturnya gitu, pencahayaan. Jadi apapun warnanya, ketika cahaya itu bisa menembak visual tersebut, ya di situ itu nanti dia akan menonjolkan bayangan-bayangan tertentu
beda dengan 2 dimensi, dia kan flat gitu, dia mainnya akan kedalaman. Nanti ini tebal tipis, kalau arsir ini blok, ini arsir tipis gitu. Kalau patung enggak, dia harus menonjolkan, kita harus lihat dari kiri kanan, depan belakang gitu. Mungkin enggak susah sih sebenarnya, cuma warna, kembali ke warna tadi itu putih, mungkin kita nggak tahu, mungkin karena beliau dahana yang ya kan ya Mas. Nah, itu jadi kalau kami warna itu enggak sebuah pilihan harus, itu enggak. Jadi kalau 3 dimensi mungkin dari penilaiannya dari pencahayaan itu aja. Oke, wow, menarik juga ya ini. Ternyata medium-medium ini juga menjadi representasi baru sebetulnya kalau aku menangkap ya. Nah ini juga untuk pertanyaan khusus untuk Mas Abdul sih. Tadi kan ngomongnya ini cocok nih untuk pameran ini gitu kan, apa tadi klasik. Nah itu kenapa tuh kok sampai cocok gitu? Apa nih bahan cocok banget itu? Sebenarnya itu ramuan baru. Oh gitu, serius? Nggak ada kayak pertimbangan yang apa kayak oh ini melambangkan gitu? Nggak, apa? Waktu bikinnya enggak ya, kalau di kerja keramik yang saya tekuni itu, waktu menyusun ramuan glasir kan dia banyak ya, maksudnya dari silika, alumina, feldspat, terus mineral logam. Aku jujur nggak berekspektasi apa-apa, jadi misal mau bikin karya buat ini, oh ya aku pengen buat warna baru nih, ya udah aku ngeracik aja dulu, terus apapun hasilnya ya itu yang tak pakai gitu. Biasanya seperti itu prosesnya, makanya kayak waktu buat yang warna ini tuh sebenarnya itu warna-warna sederhana ya, cuman karena formulanya baru, jadi kayak oh ini juga percobaan sebenarnya, eksperimen untuk bagian glasirnya begitu. Ya, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Cukup. Terima kasih sama-sama. Sebenarnya tadi aku sempat mau bertanya ya tentang proses mendalami sosok dan karya Jokpin, tapi pertanyaan itu udah terjawab dengan semurat gitu. Tapi aku ingin mempertanyakan dengan pertanyaan baru, yaitu kayak dari semua proses yang ada yang dialami sama membuat karya gitu, apa yang kemudian berkesan dan menjadi hal yang bagi kalian tuh kayak menemukan hal baru dari sosok Jokpin gitu. Terus dalam tangan, oke, tapi nggak masalah. Ada nggak? Kalau nggak ada gitu. Barangkali ya, barangkali. Jangan ngasih gitu nanti dibilang nggak ada. Jangan. Ora penak ya. Mungkin dari Mas Yedi dulu. Sambil berpikir kan? Kalau karya itu kan kembali lagi kan ke potret kan. Iya. Jadi yang berkesan itu ketika kita membuat sebuah karya potret itu kan, itu pasti fokusnya ke mata. Mata itu kan dia bisa mengekspresikan karakter orang tersebut, karakter apa yang sedang kita buat itu, dia muram, sedih, galak atau apa. Kalau kesannya yang apa Pak Jokpin itu kan dia kan teduh gitu kan, mungkin dengan puisi-puisinya yang udah berpengalaman gitu kan, dia teduh, tenang gitu kan, nggak ada unsur galaknya. Jadi kan biasanya kan ada mata, walaupun dia biasa kan galak atau senang lirik atau apa gitu, itu kan. Nah dari yang apa pengalaman estetik ya istilahnya ya, itu mungkin seperti itu. Jadi, kalau kita menariknya di bagian-bagian itunya. Wow. Boleh. Benar kata Masnya ya, Jokpin itu teduh dan di dalam karyanya juga teduh. Dalam mengungkapkan tentang agama juga sangat teduh. Bahkan saking teduhnya tuh sampai nggak kerasa kalau di dalamnya tuh ada unsur Tuhannya. Karena kalau misalkan dibaca-baca lagi ya, itu tuh nggak ada yang spesifik bukunya Jokpin yang membahas tentang agama tuh nggak ada. Makanya saya mengambil dari 2 buku latihan tidur sama baju bulan. Nah itu
Di situ saya baru menyadari kalau ternyata penyampaian tentang agama itu sangat asik ya dalam sastra, dalam puisi terutama. Misalnya di dalam puisi Dongeng Puisi judulnya. Di situ tuh menjelaskan tentang lahirnya bahasa Indonesia. Tapi Tuhan tuh si Jokpin menyisipkan kata Tuhan. Jadi dalam proses apapun itu Tuhan ternyata terlibat dan ada di karyanya Jokpin. Jadi itu yang bikin saya makin menyadari, oh ternyata iya juga gitu loh. Dan dengan cara beliau yang sangat teduh, asik, dan kayak terselubung gitu ya, itu yang bikin Jokpin itu makin menarik gitu loh untuk dibahas dan dikulik lagi. Itu sih menurut saya. Seperti itu. Apa yang yang buat temukan Pak Jokpin atau saya malah menemukan sebuah pertanyaan baru ya. apa itu? Kayak sedekat apa sih teman-teman jejak imaji, teman-teman sastra dengan sosok Joko Pinurbo ini, sehingga dia membuat event yang satu perayaan satu dekadenya 10 tahun guys, bayangin di penjara enggak lah. Enggak, bercanda gitu. Jadi seperti itu, kayak ya mungkin teman-teman sastra bisa jawab ya. Mungkin bisa ada yang mau jawab nggak dari teman-teman musik imaji? Baiklah, selamat malam buat teman-teman semua. Lukisan atau ilustrasi dan juga ada keramik. Dari obrolan tadi sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita sarikan mengenai sosok Joko Pinurbo itu sendiri. Dan sebenarnya obrolan ini akan mengulang peristiwa kemarin di mana Mas Alvin Rizal dan juga Mas Hesta Indriana telah membongkar secara detail ya bagaimana Joko Pinurbo itu dapat kita pahami sebagai sosok maupun dari karya-karyanya. Joko Pinurbo sekali lagi dia memiliki satu keberhasilan yang bisa kita catat sebagai tawaran di dunia sastra, utamanya di puisi. Bagaimana puisi itu nggak melulu harus menggunakan kata-kata yang rumit, yang maknanya sulit digapai gitu. Pakai kesederhanaan itu bisa puitis gitu. Dan sebenarnya itu adalah representasi kehidupan kita sendiri. Bagaimana kehidupan kita yang remeh-temeh, kekayaan duit, susah mangan itu sebenarnya juga momen-momen puitik yang ketika diolah itu bisa menimbulkan atau bisa menghadirkan karya yang sangat kuat gitu. Itu sebenarnya sangat asik untuk kita bicarakan. Dan terwakilkan juga bagaimana Mas Dedi Mariati selaku seniman patung yang kemarin berkolaborasi bersama-sama dengan teman-teman pengurus Asosiasi Patung Indonesia DIY dalam waktu yang singkat gitu, nggak punya waktu untuk riset Jokpin itu siapa, Jokpin itu bagaimana, hanya tahu bahwa Jokpin itu orang besar, dia penulis puisi gitu. Dengan waktu 1,5 jam di 0 km atau di tepatnya di Serangan Umum 1 Maret, mereka itu bisa mempresentasikan bagaimana sosok Jokpin itu menjadi sebuah bentuk potret. Menjadi semakin menarik ketika Mas Dedi Mariati tadi bilang bahwasanya kita nggak ngomongin soal sosok fisiknya Joko Pinurbo, tapi kita bisa menangkap sampai ke tadi sorot matanya yang teduh, dia bukan orang yang galak. Nah itulah menariknya kesenian kita hari ini gitu. Bagaimana kita nggak peduli sebenarnya ngomongin medium apa, nggak peduli kita sedang dalam peristiwa apa, tapi kita bisa bersatu itu karena ada keinginan untuk berbuat baik aja. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Karena kemarin juga aneh juga, ngapain coba
Aku nggak punya kedekatan kok, aku juga mungkin tidak merasakan kehilangan yang berarti gitu. Tapi mereka mau nih meluangkan waktunya ngotong-ngotong tanah liat dari Sewon gitu. bikin potretnya Joko Pinurbo. Nah poin ini sekali lagi mempertegas bahwasanya Joko Pinurbo itu memang bisa menjadi teman yang begitu akrab tanpa kita harus kenal dekat sama dia, tanpa kita harus punya momen ngopi bareng sama dia. Saya itu bertemu Jokpin itu cuma bisa dihitung berapa kali. Momen paling panjang saya berada di tempat yang sama dengan Jokpin itu adalah ketika saya nyopirin Jokpin dari rumahnya ke Kulon Progo dan balik gitu. Tapi dari momen yang nggak nyampe berapa jam itu, saya jadi paham, oh yang dimaksud Jokpin sebagai puisi itu ternyata nggak hanya yang di teks-teks yang ada di antologi ini aja, tapi juga beliaunya itu emang puisi. Dan keinginan Jokpin ketika dia nggak ingin menjadi penyair, tapi Jokpin ingin menjadi puisi, itu sudah berhasil. Karena kita mengamininya nih di sini nih. Dari karyanya ini bisa kita baca dari berbagai spektrum gitu. Tadi ono yang ngomong ke agama, ono yang ngomong ke soal kerinduan. Abdul lo ngomong ke kerinduan, nggak banget lagi. Serius, Abdul bisa ngomong ke kerinduan, bisa ngomong ke merpati. Dia bisa bikin caption yang begitu panjang, detail gitu. Momen apa itu loh? Surprise banget. Abdul nggak secerewet itu bikin karya gitu loh. Tapi dia bisa nggak tahu nih ada pemantik apa sehingga Abdul bisa benar-benar fokus ngulik si Jokpin ataupun karya-karyanya gitu. Menurutku ini momen puitis juga nih. Ketika ditulis bakal jadi asik. Teman-teman JI tulis ya peristiwa ini. Jangan lupa. Gitu. Terus kalau tadi menjawab, sebenarnya ini adalah perayaan dari kelahiran Desa Imajinya sebagai komunitas belajar sastra. Namun berkembang, saat ini berkembang, kita nggak hanya ngomongin sastra sebagai teks saja, tapi sastra itu satu hal yang ada di sini gitu loh. Ini sastra nih. Kamu keluarkan sebagai apa ya terserah kowe iso ning ngelukis ya silahkan dilukis, kowe iso ning gawe musik puisi ya silahkan gawe musik puisi gitu loh. Kamu mau bikin cerpen ya udah masalah. Nggak masalah, karena kita era hari ini tuh nggak ngomongin medium sebenarnya, tapi ngomongin gagasannya apa. Dan itu satu hal yang menjadi menarik di peristiwa hari ini, betapa teman-teman ini Jejak Imaji telah berhasil mengumpulkan seniman sastrawan dari berbagai latar belakang, usia bahkan, dari daerahnya juga bahkan, gara-gara Jokpin. Matur nuwun Pak Jokpin, kita bukannya menjual namamu loh ini apresiasi kita aja gitu. Kita apresiasi aja. Ada salam dari Mas Abdul. Gitu sih. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat hari ini. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelum? Oke. Terima kasih, tadi agak kurang nyambung karena telat. Tadi saya tertarik dengan dua kata kunci. Kata kunci itu agama dan warna putih. Saya jadi ingat wawancaranya petinju legendaris Muhammad Ali itu pada tahun 71. Kira-kira begini ya. Waktu kecil saya tanya ke ibu bagaimana bisa segala hal disebut putih. Mengapa Yesus digambarkan berkulit putih, berambut pirang, dan bermata biru? Mengapa seluruh murid Yesus, malaikat, paus, Bunda Maria, semua digambarkan berkulit putih? Nah, lalu Muhammad Ali waktu itu bertanya ke ibunya waktu kecil, Ibu, apa kita meninggal akan masuk surga? Tentu saja, itu kata ibunya. Oh, kata ibunya begini, saat orang-orang putih masuk surga, malaikat kulit hitam sedang berada di dapur menyiapkan susu dan madu. Jadi tidak ikut ke dalam gambar. Bahkan Muhammad Ali di situ menyebutkan bahwa kenapa film Tarzan yang settingnya di Afrika justru Tarzan yang berkulit putih, kenapa tidak berkulit hitam? Jadi saya minta tanggapannya dari pemateri di depan tentang dua kata kunci itu, tentang relasi antara putih dan agama. Jadi kenapa segala hal yang kebaikan itu digambarkan kok diidentikan dengan putih? Bagaimana dengan orang-orang kulit hitam? Apakah misalkan acara ini berada di Afrika, patung itu akan berwarna hitam?
Itu kan agak rasis ya. Nah, begitu kira-kira ya. Terima kasih. Makasih Mas untuk pertanyaannya dan sedikit tentang tadi. Kalau menurut saya putih tadi itu kan tadi saya membicarakan kenapa putih. Putih itu kan kalau di agama saya kan Islam gitu. Ketika pulang putih itu kan cuma sebagai simbol aja sih. Putih itu bersih gitu. Kita kembali ke nol putih gitu. Enggak mungkin kita wujudkan dengan kata wis nol ini putih gitu kan. Ya itu kan bisa dari simbolnya kafan gitu kan. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin ketika Muhammad Ali ngomong sama ibunya seperti itu, mungkin dia bisa jadi dia dengar atau lingkungan yang sebuah mitos kan sebenarnya. Putih itu kan di mana-mana yang bersih atau apa, terus dia menghubung-hubungkan sebuah pertanyaan besar untuk ibunya. Dan ini jawaban yang harus tak jawab dengan tepat ketika anak mempertanyakan putih itu apa jawabannya, itu kan mungkin sebuah berproses ya, jadi semua itu ada prosesnya. Cuak nggak, maksudku mungkin dalam perjalanannya kayak aku nggak tahu ya, mungkin Mas Faktor bisa menjelaskan. Jadi mungkin Jokpen sendiri pun juga dia berproses aja, komitmen terus berkarya terus gitu. Jadi ya emang hidup adalah sebuah proses gitu kan, kata kakak pertama. Ya, seperti itu. Oke. Kalau saya Ya mungkin saya mau berpesan saja kepada teman-teman, karena di sini selaku banyak yang pelaku seni juga, mungkin ada yang sastra juga, berkaryalah dengan hati dan penuh tanggung jawab. Itu aja sih. Nah, karena kita tidak tahu ya nantinya akan dipertanggungjawabkan di atas bagaimana. Jadi semoga karya-karya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau saya merasa nyaman aja ketika membahas karya-karya Jokpin, karena dia begitu lugunya mengungkapkan lingkungan sekitarnya tanpa hiperbolis gitu. Jadi saya merasa bahwa acara ini begitu membuat saya enggak tanpa beban untuk meluapkan perasaan seperti yang dia ungkapkan dalam bentuk puisi-puisinya. baik, terima kasih untuk kepada ketiga seniman, Mas Dedi, Mbak Ika, dan Mas Abdul atas jawaban-jawaban yang hari ini mungkin bisa memberi kita pandangan baru terhadap karya-karya yang ada di dalam. Aku mau menutup acara ini, tapi aku ingin berpesan juga buat teman-teman, jangan lupa untuk ini masuk ke pamerannya, jadi kalian bisa melihat beberapa karya yang lain juga. Dan jangan lupa untuk memantau acaranya Jejak Imaji karena masih berlangsung, nanti juga masih ada acara. Jadi selamat menikmati acara selanjutnya dan aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.